kita lanjutkan mengenai sampling, ya, pengambilan sampel air, ya, itu sangat penting. Di sini saya tunjukkan ada alat, ya tersebut, ya di sini alatnya cukup banyak yang diukur, ada parameter pH, oxidation reduction potensial, dissolved oxygen, ya ada hantar listrik, total dissolved solid dan salinitas, ya. Ini saya berikan, tadi sudah disebutkan bahwa ini harus diukur langsung di lapangan. Karena pastinya kalau kita bawa ke lab berubah, terutama pasti temperatur. Ya ketika temperatur berubah, kelarutan berubah, pH mungkin juga berubah. Nah, di sini juga dicontohkan botol sampel. Ya, botol sampel ini ada kriterianya. Botol bisa dalam bentuk artinya materialnya bisa dari high density polyethylene, HDPE, ataupun botol gelas. Ya, botol gelas. Kebetulan saya nggak pegang di sini ada yang gelas. Nah, pemilihan material untuk konten water sample dipilih material yang tidak reaktif. Jadi jangan sampai botolnya biar gaya, botolnya dari logam, tapi reaktif. Ketika sampel kita pH-nya asam, bisa berubah. Ya. Botol itu juga tidak memuai. Jadi tidak gampang memuai ketika berubah temperatur, memuai ataupun menyusut. Ya, jadi dipilih material-material tertentu. Ya, ada standar material untuk sampel. Nah, pada saat di lapangan, sampling ini dipastikan botol itu sampel air tertutup dan tidak ada gas atau gelembung, bukan gas ya, gelembung terjebak di sini. Jadi pastikan terisi penuh. Ya, ukuran botol disesuaikan dengan biasanya ada beberapa alat-alat yang butuh jumlah sampelnya cukup banyak. Ada alat yang butuh sampelnya hanya 5-10 mili. Kalau kita menguji isotop, saya hanya butuh 5-10 ml. Di lab kami, ICP-MS hanya butuh paling maksimal 25 ml untuk hampir semua parameter logam terlarut. Ada ion kromatografi yang mungkin kita hanya butuh 50 ml. Ya. Di sini sampling dipastikan tadi ada yang diasamkan, ya, jadi ada sampel nih. Begitu diambil, ada yang perlu diasamkan, diawetkan dengan asam, ada yang tidak perlu diasamkan. Ya. Ada yang perlu difilter, ya. Kalau kita mau menganalisis logam atau ion yang terlarut, tentunya harus difilter. Nah, filternya seperti apa? Biasanya kita gunakan filter 0,45 mikron. Ya, 0,45 mikron. Nah, nanti di lab kita biasanya pakai lagi 0,2 mikron. Ya, nanti biasanya di sampel lagi. Atau di lapangan kita udah siap dengan 0,2 mikron. Ya, jadi ada filter, ada syringe dan filter untuk mengambil sampel dan difilter. Ya. Ada yang diasamkan, biasa kita asamkan misalnya dengan larutan asam dan diberikan, ya kita isikan asam misalnya di sini ya, di lapangan dengan pipet kita isi ya dengan asam nitrat misalnya, atau juga dengan metode pengawetan lainnya. Ya, jadi metode pengawetan itu ada di beberapa buku literatur, nanti kita akan diskusi live mengenai metode pengawetan sampel, dan idealnya mahasiswa juga datang, artinya melakukan itu sendiri. Ya. Karena sampling salah, analisis lab benar, hasil salah. Ya, sampling benar, analisis lab salah, pasti salah juga. Kita ingin sampling benar, preparasi benar, analisis sampel di lab benar, yang menghasilkan analisis atau interpretasi yang benar juga. Oke, kita lanjutkan mengenai ion balance. Ya, ion balance. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa dalam air alami kita punya ion. Ya, ion ini bisa muatan positif, bisa muatan negatif. Yang muatan positif kita sebut dengan kation. Yang muatan negatif kita sebut anion. Ya, semua ion terlarut dalam air ini, baik kation dan anion, ya seperti berpasangan. Ya, itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Ya. Jumlahnya dalam mol ekivalen itu idealnya sama. Semua kation dan semua anion, jumlah mol ekivalennya itu sama. Jadi kita bisa lihat juga, ini bisa digunakan untuk kontrol hasil uji lab. Ya. Nah, sekarang apa saja ion yang utama? Jadi selain ion-ion, jadi ion ada yang ion utama. Ion utama kita sebut major ion. Ya, berarti kalau ion berarti ada anion dan kation. Major kation yang muatan positif itu ada sodium atau Na dengan muatan 1+, ada potasium atau K dengan muatan 1+ juga, ada Ca, kalsium muatan 2+,
ada Mg, magnesium muatan 2+. Biasanya dari alkali ataupun alkali tanah, golongan 1 dan golongan 2 mudah menjadi muatan positif karena tinggal membuang 1 atau 2 elektron sehingga dia muatannya positif. Ya. Untuk anion yang bermuatan negatif, ya, ada yang kita sebut anion utama, major, itu ada anion sulfat, muatan 2 negatif, ada muatan karbonat, muatan 2 negatif, 2 negatif, ada bikarbonat, HCO3, tadi karbonat CO3 2-, ada bikarbonat HCO3 1-. Ada juga klor, ya, ion klorida, muatan 1 negatif. Biasanya inilah kita sebut major kation dan major anion. Air alami baik air hujan, air danau, air tanah, air alami itu memiliki komposisi yang hampir sama major anion dan kationnya. Sisanya ada yang kita sebut sebagai jumlahnya minor. Minor biasanya Fe, Mn, ya itu minor. Fe2+, Mn2+, biasanya minor. Yang minor biasanya jumlahnya hanya mungkin kurang dari 10% ya dari jumlah total ion. Ya, kalau kita punya total ion ada 100%, ya ada 100, jumlah minor itu mungkin 10%. Ya. Ada juga yang muatan yang jumlahnya ya tadi yang minor, ada yang trace. Jumlahnya trace nih sangat kecil. Nah, tapi karena sifatnya trace, ini sangat penting. Ya untuk melihat apa saja yang terlarut, dari mana ini kita trace. Trace itu biasanya jumlahnya kurang dari 1% dari total ion. Ya, jadi total ion baik anion kation jumlah trace ini jumlahnya lebih kecil lagi. Ya, yang trace biasanya misalnya jumlah dalam bentuk trace itu litium, boron gitu ya, atau fluor itu jumlahnya kecil-kecil. Ya, jumlahnya trace. Ya, ada juga yang menjadi khas dalam batuan-batuan atau mineralisasi. Ya, ini jumlahnya trace. Nah, bagaimana menghitung anion dan kation? Balansnya, ya, kita hitung. Nanti ada latihan di sini. Kalian diberikan tugas, diberikan komposisi air, ya baik anion dan kation, kita hitung balansnya. Ya, jadi nanti kita akan ada kuis ataupun tugas mengenai bagaimana menghitung jumlah mol ekivalen baik kation dan anion dan bagaimana perhitungan error ataupun balance-nya. Misalnya balance-nya kurang berbeda antara anion dan kation bisa 5% atau kurang dari 2% atau lebih dari 5%, 10%. Nah, ini yang akan menjadi satu tugas mahasiswa peserta kuliah ini.